Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan. Saya dari kelas PJKRD dengan NIM 2003001501056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang PowerPoint di bab 4 tentang pergeseran cita-cita Olimpiade. Di mana di dalam materi atau PowerPoint yang sudah saya buat ini terdapat beberapa slide yang berhubungan tentang pergeseran cita-cita Olimpiade. Di antaranya itu cita-cita Olimpiade dalam bahasa materi ini dikaji dari beberapa aspek, yaitu berdasarkan patokan nilai-nilai pada Olimpiade kuno, Olimpiade dan perdamaian, Olimpiade dan politik dan ekonomi, status atlet, sarana prasarana, bisnis, hiburan, dan Olimpiade yang berkaitan dengan ras, agama, ataupun isi gender. Dimana di slide pertama ini tidak hanya kita pandang dari segi apa saja, tetapi kita harus memandangnya dari segi ras, agama, ataupun asal-usul dari Olimpiade tersebut. Ini dimaksud dari slide pertama. Kemudian slide kedua yaitu universal. Universal artinya umum menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dalam konsep umum, dalam konsep ini umum universal berarti berlaku untuk sebuah lawannya adalah khusus atau spesifik. Hakikat olahraga universal adalah olahraga tidak mengenal perbedaan, baik agama, ras, suku bangsa, warna kulit, dan keturunan. Olahraga merupakan pemersatu kehidupan yang harmonis untuk hidup sehat dan persaudaraan, bahkan untuk menunjukkan suatu prestasi. Maksud dari slide kedua ini, di universal itu kita membentuk suatu persaudaraan untuk di mana di dalam persaudaraan atau misalnya dibentuk dalam satu kelompok, di mana di dalam suatu kelompok ini itu kita dapat menentukan prestasi untuk menggabungkan antara yang pertama dan yang kedua. Ini yang dimaksud dari slide kedua. Kita lanjut kepada slide ketiga yaitu tujuan dan fungsi olahraga. Di sini tujuan kegiatan olahraga yaitu yang pertama adalah pendidikan. Di mana olahraga dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan. Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motorik dan koordinasi gerak anak didik, serta meningkatkan kesegaran jasmani. Dan yang kedua adalah kesehatan, di mana olahraga yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat bertujuan untuk menjaga agar tetap sehat atau menjaga tubuh kita agar tetap fit dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga adalah rekreasi, di mana yang kita tahu itu dari segi rekreasi banyak masyarakat yang melakukan olahraga seperti berekreasi menggunakan alat seperti nge-gym ataupun berlari. Itu adalah salah satu alternatif kita untuk melakukan olahraga. Masyarakat yang melakukan olahraga sambil melakukan rekreasi, karena itu hampir semua tempat rekreasi ada kegiatan motoriknya. Maksudnya motoriknya itu seperti menyeimbangkan antara olahraga yang satu dan olahraga yang lain. Di mana olahraga yang satu ini bertujuan untuk membentuk suatu keringat ataupun apapun saja. Dan yang keempat adalah menyembuhkan atau pemulihan. Aktivitas
olahraga yang dilakukan untuk penyembuhan atau pemulihan bertujuan untuk terapi setelah mereka sakit atau habis operasi. Dan yang kelima adalah prestasi. Aktivitas olahraga puncak menuju prestasi. Ini adalah suatu contoh di bidang ilmu keolahragaan. Kita lanjut slide keempat, yaitu fungsi olahraga dalam masyarakat. Di mana fungsi olahraga dalam masyarakat itu terbagi menjadi beberapa, yaitu fungsi keseimbangan, fungsi kemasyarakatan, fungsi hiburan dan ketenangan, fungsi formalitas dalam masyarakat, fungsi ekonomi. Ini fungsi sosialisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu aspek kesehatan dan fisik, aspek pendidikan ataupun sosial. Nilai-nilai dalam olahraga. 1. Nilai luhur. Keunggulan melalui pembentukan badan yang kuat, pikiran yang jernih, dan kemauan yang kuat. Persahabatan melalui kedamaian, solidaritas, kerjasama, dari selalu berpikir optimis, saling menghormati, baik menghormati diri sendiri ataupun menghormati orang lain dalam peraturan ataupun lingkungan. Nilai moral itu seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta kedamaian. Lanjut, ciri-ciri play adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keinginan yang tulus agar lawan berlomba mendapat kesempatan yang sama dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah menolak untuk membuat orang atau melanggar aturan. 3. Tunduk dan ikhlas atas keputusan wasit. Dan yang keempat adalah menolak menggunakan cara-cara mengidentifikasi ataupun mengidentifikasi suatu peraturan. Yang selanjutnya adalah bentuk perilaku fair play sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kejujuran dalam rasa keadilan, rasa hormat kepada lawan bermain, berlomba baik dalam maupun menang, baik kalah ataupun menang. Yang ketiga adalah selalu berperilaku kesatria tanpa pernah baik di dalam maupun di luar lapangan. Dan yang keempat adalah selalu bersikap tegas dan berwibawa serta rendah hati dan kemenangan dan pengendalian diri dari kekalahan. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai olahraga. Olahraga merupakan bagian terbesar dalam kehidupan sosial. Olahraga hubungan dengan kehidupan keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, dan agama. Olahraga merupakan dunia kecil dalam suatu masyarakat. Bahkan lebih dari itu, kehidupan suatu masyarakat dapat dikenal dari bagaimana olahraga dikelola, jenis pemakaian dan dimainkannya, perlakuan terhadap mereka yang menang dari yang kalah, serta penegakan persatuan dan nilai-nilai yang diaturnya. Slide berikut ini beberapa nilai orang yang dapat dikualifikasikan dalam kehidupan, yaitu pertama adalah persatuan, kedua kerjasama, persahabatan, saling menghormati, sportivitas, kerja keras, solidaritas, tanggung jawab, dan serta keberanian. Nilai persatuan merupakan nilai yang mutlak dalam olahraga. Pengertian persatuan bukan hanya dalam olahraga yang bersifat kelompok saja, namun juga berlaku pada nomor individu. Persatuan terwujud dalam bentuk keterlibatan atau yang kuat antara pemain, pelatih, pengurus, dan pembina serta pendukungnya. Aspek kerjasama penting dalam olahraga, terutama cabang olahraga tim. Kerjasama mutlak dilakukan jika semua tim menginginkan bermain bagus dan juga mencapai kemenangan bagaimanapun caranya. Ini adalah salah satu bukti di mana persahabatan meskipun dalam kompetensi baik individualitas maupun tim bersaing untuk menjadi yang terbaik. Namun begitu, pemain selesai mereka berlaku dan bercanda gurau sekalipun tendangan yang dilakukan melawan masih terasa. Lanjutnya, saling menghormati. Penghormatan di antara masing-masing individu dalam olahraga menunjukkan adanya penghargaan serta ketulusan saat
satu sama lain yang sudah menjadi kewajiban bersama. Meskipun latar belakang politik, sosial, budaya, dan geografi serta agama mereka berbeda. Di sini namun mereka tetap dipandang sama dengan yang lainnya. Aspek sportivitas merupakan salah satu segi yang sangat penting dalam olahraga. Sikap sportivitas dari atlet dan insan olahraga akan membuat dia kesatria, jujur, dan tidak akan melakukan kecurangan atau tipu daya tertentu terhadap lawan-lawannya, dan kompetensi kerja keras. Para atlet dan pelatih telah mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang lama sampai dia berhasil. Persiapan yang lama tersebut dilakukan dengan kerja keras, ketekunan, dan keseriusan sampai waktunya mereka membuktikan kemampuannya. Solidaritas mencerminkan sikap kebersamaan berbagai rasa satu sama lain, baik senang maupun susah. Dalam olahraga, solidaritas perlu ditanamkan dengan baik, terutama pada cabang beregu atau tim. Solidaritas menunjukkan adanya ketertiban emosional di antara mereka sehingga mereka mendorong semangat. Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan individu atau suatu kelompok atas tugas-tugas yang diberikan ataupun risiko atas tugas yang diembatnya. Keberanian menunjukkan rasa percaya diri untuk bertindak melakukan sesuatu. Keberanian dilandasi keyakinan akan kemampuan diri. Dalam olahraga, keberanian sangat penting karena tanpa keberanian seseorang tak akan mungkin bisa tampil. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu aktivitas olahraga dapat dinikmati dan dilakukan oleh lapisan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, suku, bangsa, agama, ras, serta kepercayaan agama ataupun olahraga. Dapat dinikmati secara langsung di lapangan, juga bisa secara tidak langsung melalui media olahraga. Ini merupakan pemersatu kehidupan yang harmonis untuk hidup sehat dan persaudaraan, bahkan untuk menunjukkan prestasi. Aktualisasi olahraga, persatuan, kerjasama, persahabatan, saling menghormati, sportivitas, kerja keras, solidaritas, tanggung jawab, dan keberanian. Baik, itulah tadi PowerPoint yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.